Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ratih, perempuan berwajah tirus dengan tubuh bak model itu, melenggang pergi ketika ia sempat cekcok dengan janda baru yang baru saja pindah dari desa seberang. Siapa lagi kalau bukan Tiara, perempuan yang sok polos yang suka menggoda calon pasangan Ratih. Sudah 2 tahun Ratih menjanda sejak suaminya Arman pergi merantau, yang katanya sudah meninggal, ternyata sudah menikah lagi di Sulawesi. Perempuan berbibir ranum itu mengepal mengingat Joni lebih membela Tiara dibanding Ratih calon istrinya. Suasana desa mencekam ketika malam. Ya, Desa Widadari adalah tempat keramat konon katanya. Dahulu nenek moyang mereka cantik rupawan, bak bidadari. Namun kecantikan itu didapat dari kegiatan yang melibatkan makhluk gaib di gunung bambu di belakang desa Widodari. Namun sejak datangnya penduduk baru, lama-kelamaan tradisi menyembah makhluk gaib itu sirna, dan perempuan tidak terlalu tertarik dengan kecantikan. Mereka diajarkan mengaji dan sembahyang oleh penduduk baru yang sudah lama memeluk agama Islam. Oleh karena itu, jika mengunjungi desa Widodari, kalian akan mendengar suara azan dan beberapa santri mengaji sehabis maghrib. Ratih menghentikan langkah ketika sampai di halaman masjid. Senyumannya merekah. Gadis-gadis bermukena itu berlarian dengan riang. Andai saja hubungan pernikahannya tidak hancur, ia mungkin sudah punya anak seusia mereka. "Mbak Ratih, mau kemana?" Saut Mbak Ija, perempuan yang hampir berusia 40 tahun. Meski sudah berumur, Ija terlihat jauh lebih muda dari Ratih yang berusia 35 tahun. "Habis dari warung, Mbak." "Ah, yang bener. Kamu habis ngelabrak Tiara kan?" ucap Mbak Ija, seolah ia tahu jika Ratih baru saja melabrak janda kembang baru di desanya. Wajah Ratih pucat, sekaligus malu. Ia tak mungkin menghabiskan tenaga untuk melabrak pelakor itu jika bukan karena ia menyukai Joni dan rasa cintanya yang lebih besar. "Mak Ija, diam aja, ini urusanku." Ija memang terkenal memiliki suami yang paling romantis dan mesra. Namanya Mas Anang. Ia kaya dan punya sawah banyak. Hidup mereka lengkap dengan dikaruniai seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Orang-orang iri dengan kehidupan mereka yang nyaris tak pernah terlihat menderita. Tak seperti kebanyakan penduduk desa Widodari yang makan untuk sehari saja harus bekerja keras. "Aku ngerti kok masalah kamu, aku dulu juga seperti itu." "Diam, Mbak," sarkas Ratih. Mbak Ija tak tahu apa-apa. Mungkin ia sama saja seperti ibu-ibu desa lainnya, berdalil menjadi teman curhat, lantas menggosipkannya kemana-mana. Apalagi statusnya menjadi janda suka dibawa-bawa. Ia semakin panas lantas melenggang pergi. Lambat laun rumah bambu peninggalan bapaknya sudah miring. Atap terasnya sudah reot. Tak tahu kapan Ratih bisa memperbaikinya. Jangankan untuk renovasi rumah, makan saja ia harus buruh menanam padi di sawah. Oleh karena itu kulitnya legam, tersengat terik matahari setiap siang. Terik matahari cukup panas, namun Ratih dan petani lainnya tak peduli. Dengan berbekal baju panjang dan caping, mereka begitu semangat mengisi bidak-bidak sawah itu dengan bibit padi kecil yang nantinya akan dipanen. Dan mereka akan mendapatkan bayaran setelah cair.
Jika tidak cair, mungkin juga mereka hanya menghisap jempol dengan bayaran yang terbilang sedikit. "Mbak Tiara, dari mana?" tanya Pak Mamat, lelaki yang juga matun di sawah. Ia sudah punya istri yang tengah hamil tua, tapi masih saja menyapa perempuan lain. "Ini dari belanja." "Wah, Mbak Tiara ini habis beli baju toh. Kalau kami mah boro-boro beli baju, uang habis buat makan aja." "Ya, kalau bukan karena orang tua saya juga nggak mungkin bisa beli semua ini. Saya juga pengangguran, Pak. Makanya banyak yang suka sama Mbak Tiara." Rati berwajah masam. Bahkan ketika Tiara senyum kepadanya, bibir mungilnya juga menyapa, namun tak dihiraukan. Ia semakin terbakar, mengingat dulu ialah yang menjadi kembang desa. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Rati mencuci kakinya yang berlumpur di parit kecil sawah. Ia turut menuntun Bu Mirna, wanita berusia 50 tahun yang masih aktif matun. Di kejauhan putrinya, Lia, datang membawa rantang putih yang langsung disambut hangat Bu Mirna. Seperti biasanya, mereka bertiga berteduh di bawah pohon mangga di sebuah barat persawahan. Beberapa petani masih ada di sana, menikmati bekal mereka. Begitu juga dengan Bu Mirna dan Rati. Mereka memang akrab sejak awal, sudah seperti kerabat sendiri. Yang tersisa hanya rasa lelah. Sore sekitar jam 3, semua pekerjaan telah usai. Entah keberuntungan apa, Ijah memberhentikannya dan memberikan nasi kotak berisi ayam bumbu merah dan nasi kuning. Aromanya menggoda, membuatnya ingin cepat sampai rumah. Suara samar dari pos ronda membuatnya menghentikan langkah sejenak. Ia hafal betul itu suara Joni dengan temannya, Apri. "Kamu yakin mau nikahin si Rati?" tanya Apri. Joni menyeruput kopi, terdiam sejenak. "Ah, dia hanya perempuan yang kugantung dan akan kukunjungi di saat sepi." "Ah, memang kau ini sudah kayak penulis saja, John. Tapi kalau janda baru itu oke juga loh. Kalau deket dia betah, orangnya baunya wangi banget." Aku memang memendam perasaan sama Dek Tiara, tapi dia terbiasa hidup kaya, jadi mungkin saja dia meninggalkanku jika tidak punya apa-apa. Memang orang miskin gak usah pilih-pilih jodoh. Tuh si Rati aja, dia itu paket lengkap, pinter masak, pinter nyari uang, dan pastinya nanti pinter jaga anak. Kalau Tiara sih cuma cocok jadi simpenan aja. Mendengar pembicaraan itu, Rati tak terima. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Kakinya terhentak keluar dari tempat persembunyian dan menampar rahang tirus Joni. "Kamu tadi ngomong apa, Mas?" teriaknya. Beruntung keadaan sedang sepi, jadi tidak ada yang tahu. "Dia lebih baik daripada aku, katamu." Joni memutar bola mata, kemudian mendorong tubuh perempuan berambut panjang itu beberapa inci. "Kamu gak pernah ngaca ya? Lihat, kulitmu hitam, rambutmu kusut acak-acakan, dan kamu bau lumpur." Rati terdiam. Kali ini ia tak bisa berkata-kata. Hatinya remuk mendengar cercaan dari sosok yang sangat ia cintai. Satu-satunya orang yang menjadi harapan utamanya. Harapan untuk menikah pupus. Mungkin takdir memang ingin ia menjadi janda tua yang tak punya tempat sandaran hidup sendirian, dan mati pun tak ada yang menangisinya. Rasa laparnya sudah hilang ketika sampai rumah. Sekotak nasinya pun belum disentuh. Ia merenung di depan cermin, memegang wajahnya yang memang legam. Andai aku cantik kayak Mbak Ijah, pasti Joni bakal bertekuk lutut sama aku. "Bisa kok," ucap Ijah yang tiba-tiba datang dengan pakaian serba hitam bertudung. Wanita cantik itu mengelus pundak perempuan putus asa itu. "Mbak Ijah,
kok bisa ada di sini? Tanyanya melotot, kemudian menunjuk pakaian aneh yang dikenakan. Itu pakaian apa? Aku gak tega lihat kamu dijadiin bulan-bulanan sama Tiara. Aku mau kamu berubah kayak aku. Memangnya Mbak Ica pikir mudah jadi kayak Mbak? Orang gaji suami Mbak gak bakalan habis buat beli make up sama perawatan. Kata siapa? Aku gak pernah jelek. Dulu juga korban perselingkuhan. Tapi sekarang Mas Anang bertekuk lutut, seolah ia menyembahku. Ia akan gila jika tidak bertemu denganku sehari. Manikrati terbelalak, tak percaya jika wanita cantik itu pernah juga diselingkuhi. Jika ada, seberapa cantik wanita simpanan itu? Mbak pakai pelet. Ica menggeleng. Ini adalah ilmu dari para leluhur kita. Ilmu untuk kecantikan yang abadi. Apa kamu mau? Demi balas dendam, aku mau, Mbak. Suara jangkrik menemani keduanya, berjalan dengan temaram obor di hutan bambu. Sejujurnya Rati takut jika ia diterkam binatang buas atau sejenis lelembut. Ia mengeratkan kaos lengan panjangnya. Sesekali melirik Ija yang seolah tak menghiraukan dinginnya malam yang menggerogoti kehangatan. Kamu gak usah takut sama binatang buas yang diceritakan warga. Ucap Ija tiba-tiba seolah dia tahu. Tapi kan ada warga yang dicapik-capik macan dan beruang di sini. Itu salah mereka sendiri memasuki kawasan Mbah Agung. Binatang buas itu perwujudan dari para pengikutnya. Karena hutan ini tandus, mana mungkin ada binatang yang hidup. Rati baru tahu jika ada sebuah goa besar di tengah hutan. Di dalamnya ada sebuah bak dari kayu besar berbentuk bulat. Ija kemudian membuka baju tudungnya, menunjukkan tubuhnya yang tak ditutupi apapun. Rati saja tercengang dengan bentuk tubuhnya yang masih kencang dan kulit putihnya. Wanita berkepala 4 itu mengambil sebuah karung yang terlihat bergerak sendiri. Rati diam terpaku melihat sosok gadis desa yang menghilang 2 hari lalu dengan keadaan pucat pasi dan tak berdaya. Tapi ia yakin sosok itu bernafas. Ija mengarahkan parangnya memotong leher gadis itu hingga darah muncrat ke wajahnya dan bak mandi itu. Kenapa kamu lakukan itu? Untuk cantik, aku memang harus mandi darah perawan setiap bulan purnama. Setelah ini kamu juga. Ucapnya masuk ke dalam bak, kemudian menengadahkan tangan, seolah mengajak Ratih untuk ikut berendam. Ada perasaan bersalah, tapi lebih kukuh untuk segera membalaskan dendamnya. Setelah kau tahu rahasia ini, kau tak boleh berhenti ritual, atau Mbah Agung akan mencapikmu. Rati menurut saja. Ia lantas masuk ke dalam bak berbentuk bulat yang muat untuk 2 orang itu. Ija merapal mantra seraya memegang jidat Rati. Perempuan itu merasakan tubuhnya memanas, sangat panas, hingga ia tak sadarkan diri. Perempuan itu terbangun dengan keadaan tubuh yang terbaring di tanah dengan selembar kain yang menutupi tubuhnya, persis seperti orang mati. Ia menggigil, angin begitu dingin menusuk tubuh mungilnya. Di kejauhan ia melihat sosok besar dengan tubuh mirip laki-laki, namun kepalanya menyerupai seekor kerbau dengan tanduk besar. Rati ketakutan, namun ia tak bisa kemanapun, bahkan menggeser kakinya sedikit pun. Kau akan mendapat apa yang kau mau. Sembahlah aku dan tunduklah padaku. Bukankah nenek moyangmu meminta berkah padaku? Tubuh Rati semakin menegang ketika kuku tajam sosok mengerikan itu menggores lehernya. Bibirnya tercekat, tak bisa berteriak.
Sosok itu berbisik dengan bahasa yang tak dimengerti. Sekarang Rati terbangun lagi. Lega rasanya melihat Bu Mirna dan Ijah ada di sampingnya. Telaten wanita renta itu mengusap wajah Rati dengan kain yang dicelup air hangat. Wajahnya sumringah ketika menyadari Rati telah bangun. "Bu, Mbak Ijah, saya kenapa?" tanya Rati lega. Ia berharap yang tadi hanyalah mimpi semata, bertemu makhluk mengerikan dan berendam di air darah. Kata Ijah, "Kamu tadi pingsan, untung dia mergokin kamu. Memangnya kamu sakit?" Rati menggeleng. Ia memegang lehernya yang terasa tegang, dan bulu kuduknya berdiri. Sesekali ia menoleh ke sana kemari. Ia merasa tidak hanya mereka bertiga yang ada di dalam rumah. "Mbok Mirna, kerja aja, biar saya yang jaga Rati. Kasihan dia kalau ditinggal sendiri, Bu." "Ya udah, kalau ada Mbak Ijah, saya jadi tenang nitip Rati." Setelah kepergian Mbok Mirna ke sawah, Rati dan Ijah memutuskan duduk di beranda rumah untuk mencari angin. Sementara Ijah bersedekap menatapnya tajam. "Yang tadi itu bukan mimpi. Kamu tidak kuat menerima energi dari Mbah Agung karena niatmu cuma setengah." Maksud Mbak Ijah?" "Lihat saja dirimu. Pantas saja semua lelaki jijik denganmu. Apa kau nggak mau berubah, Rati?" Rati menggeleng, masih tidak mengerti. Ijah mengeluarkan kaca berukuran segenggam, menunjukkan wajah Rati yang terlihat berbeda. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Rati menatap bayangannya di cermin, seraya mengelus wajahnya, tak percaya. Siapa gadis cantik bermata jeli itu? Apa benar sekarang ia secantik itu? "Jika kau punya wajah seperti itu, siapa saja bisa menyukaimu. Jangankan Joni, anak yang masih perjaka saja, akan luluh denganmu. Namun, untuk mempertahankan kecantikanmu, kau tetap harus taat pada Mbah Agung." Rati berjalan pulang dari pasar. Semua mata tertuju padanya. Sesekali berbisik, siapakah darah cantik yang belum pernah mereka lihat itu? Senyumannya mengembang, lembut. "Hai cantik, siapa namamu?" "Rati." "Rati? Memangnya adik orang baru?" ucapnya lagi, seraya memicingkan manik matanya. "Bukan, aku ini Rati yang maton di sawah. Memangnya kamu tak tahu?" Bukannya percaya, Hendri malah tertawa lebar, menepuk pahanya seraya melirik beberapa temannya yang juga duduk di angkringan pasar. Mereka juga tertawa. "Memangnya Rati jelek, hitam tonggos itu? Jangan bercanda dong, Dek." Tangan Rati mengepal, wajahnya memerah. Tak kuasa mendengar ucapan dari anak di bawah umur itu, yang menamparnya kuat hingga meninggalkan bekas merah di pipi. Hendri hanya menatap gadis itu, melenggang pergi seperti bidadari. Setelah kepergian Rati, mereka berbisik, berambisi untuk mendapatkan hatinya. Gadis manis itu berjalan menuju rumahnya dengan tas berisi ikan dan kangkung yang akan ia masak dan makan bersama dengan Mbok Mirna sebagai ucapan terima kasih. Namun langkahnya terhenti ketika sosok berbadan gagah dengan jas hitam, rambut kelimis disisir ke belakang, dan seorang lelaki bertubuh besar dengan kulit hitam menyeramkan. "Dek, nanya, di mana rumahnya Kang Arman?" "Memangnya ada apa, Pak? Dulu rumah Pak Arman memang di sini, tapi kalau rumahnya di sini bisa panggilkan istrinya. Saya mau bicara dengannya." Rati menghela nafas perlahan. "Saya mantan istrinya, Pak." "Apa? Mantan istrinya?" ucap Bima. Lalu apa yang dipikirkan Arman meninggalkan wanita cantik dengan wajah imut seperti gadis perawan? Ia bahkan menikah dengan janda anak dua yang kecantikannya tak sebanding dengan Rati. Bima berdehem. "Sebenarnya Arman meminjam uang 50 juta pada saya. Dan dia mengatakan sekarang sudah rujuk dengan istri lamanya."
Saya jauh-jauh dari desa seberang untuk menagih hutangnya. Tapi dia, itu urusan Bapak dengan Mas Arman. Saya nggak mau tahu. Potong Rati dengan wajah datar tanpa ekspresi. Wanita itu hendak masuk ke dalam, namun lelaki itu mencegahnya. "Pak, saya mau masuk, tolong minggir," ketusnya ketika hampir menabrak dada bidangnya. Bagaimana bisa perempuan cantik tinggal di gubuk reot? Apa kok ini jelmaan keong emas? "Bapak jangan kurang ajar ya," kesal Rati ketika lelaki itu berani mengusap pipinya dan mendekatkan wajahnya. "Saya nggak percaya Arman punya istri secantik kamu," ucapnya menjauhkan kembali wajahnya. Pak Bima berjalan ke halaman rumah Rati. Ia menendang puing-puing bekas rumah makan yang ia bangun dengan suaminya dulu. Ya, dulu usaha gulai kambingnya mampu menghidupi dirinya dan Arman. Namun jika harus usaha seperti itu, ia hanya akan sedih mengingat kebersamaannya. "Dulu aku pernah ke sini, ke warung makan kalian. Iya, Mas Arman sangat pandai masak gulai kambing. Katanya rasanya memang enak, tapi harganya tidak sesuai untuk orang desa. Padahal harga bahannya memang mahal. Aku ingin kau jualan lagi. Tidak ada alasan apapun. Aku muak melihat wanita cantik sepertimu terlunta-lunta karena Arman." Mendengar pujian itu, pipi Rati memerah. Laki-laki ini bahkan lebih baik dari suaminya ataupun Joni, lelaki yang sudah meninggalkannya demi seorang jalang. Bima juga merasa sangat senang bertemu dengan Rati, wanita cantik bak bidadari yang tinggal di gubuk reot. Lelaki muda itu mengajak Rati untuk berkeliling kampung sebentar. "Bapak dulu tinggal di sini juga. Lebih tepatnya kakek saya. Dulu waktu almarhum masih hidup, saya sering ke sini," ucap Bima ketika keduanya sampai di tepian sawah. Rati membentangkan tangannya, merasakan angin yang terasa sangat nyaman. Rambut panjangnya tertiup angin. Baru sekarang ia merasa bebannya seolah menghilang sendiri. Ia bahkan bisa berjalan dengan seorang lelaki tampan, kaya, dan harta melimpah, meskipun ia seorang duda. "Rati, kamu mau nggak makan di warung itu sama saya? Kebetulan saya lapar." Perempuan itu langsung mengangguk. Keduanya berjalan menuju rumah makan Bu Barokah yang menjual berbagai lauk termasuk gulai kambing kesukaan Bima. "Mas Bima," sapa wanita berkulit putih dengan tubuh gemuk, rambutnya dicepol tinggi, dengan lipstik merah merona. Ia sangat akrab dengan lelaki muda itu karena setiap kali mengunjungi kebun sengon, ia menyempatkan makan di warung Barokah. Sekejap wanita itu melirik Rati, tapi ia tak menghiraukan, lantas mengambilkan 2 porsi makannya. "Kamu suka banget ya makan gulai kambing?" tanya Rati memecah keheningan. "Kalau ditambah ini pasti enak." Bima tersenyum seraya menyuapkan sesuap nasi. Bima mengambil kulit pangsit kemudian menyuapkan pada Rati. Tapi wanita itu hanya diam, bingung. Maaf kalau aku kurang ajar." "Mbak Rati kan?" sapa seorang wanita yang juga bekerja di sawah. Ia sudah mendengar dengan perubahannya yang menjadi cantik. "Kok bisa secepat itu, Mbak?" tanyanya sambil memicingkan mulutnya, dengki. "Atau jangan-jangan..." "Ibu jangan sembarangan ya. Saya begini karena melakukan perawatan yang sama kayak Mbak Ija. Dia bagi skincare-nya sama saya." "Oh, kirain pakai susuk." Setelah berpisah dengan Bima, Rati kembali ke rumahnya. Ia menatap wajahnya yang memang berbeda. "Jangan lupa, setiap bulan purnama bawa tumbalku untuk mandi darah." Suara serak menggelegar itu kembali muncul. Rati ketakutan, menoleh ke kanan, ke kiri, namun ia tak menemukan siapa-siapa. Tentu saja itu Mbah Agung, sosok monster berkepala kerbau yang kini ia sembah. Rati menangkupkan tangannya, menunduk. "Baik Mbah, saya akan sediakan tumbalnya."
Sore harinya Ratih bersiap untuk mengambil air wudhu. Lia, gadis yang merupakan anak Bu Mirna, selalu menunggunya untuk bergabung yasinan ibu-ibu tiap malam Jumat. "Mbak, kenapa kok pucat?" tanya Lia. Ratih mengangguk sambil berjalan bersama Lia karena suara lantunan Yasin sudah terdengar. Mereka sedikit terlambat, namun tak mengurangi niat untuk meramaikan tempat itu. Setelah sampai di depan masjid, Ratih merasakan tubuhnya semakin panas dicampur sesak, hingga ia terduduk dan tak mampu melanjutkan perjalanannya. "Ratih, kamu gila ya?" celoteh Ija yang entah sejak kapan ada di sana. "Aduh, Lia, kamu langsung masuk aja ya, biar saya urus Mbak Ija. Dia ini lagi sakit." Ija membawa Ratih menjauhi masjid berwarna biru dengan kubah emas itu. Apakah ia lupa dengan perjanjian Mbah Agung? "Mbak, kenapa tadi tubuh saya panas?" Mbah Agung tidak suka tempat ibadah manapun kecuali goa di hutan bambu, dan dia membenci lantunan Al-Quran. Oleh karena itu, kamu juga tidak boleh beribadah lagi. "Apa?" tanya Ratih dengan manik membulat, kaget. Wanita itu menghela nafas, agak sedikit susah meninggalkan kebiasaannya. Ia sangat menyukai pengajian. "Kamu meminta pada Mbah Agung, berarti kamu juga meninggalkan agamamu, Ratih." "Iya Mbak, Mbah Agung lebih baik. Dia bisa memberiku apa yang aku mau." "Syukurlah kalau kamu paham. Kuliah tadi kamu pergi dengan Bima. Dia itu juga teman bisnis suamiku." "Mas Bima, teman suami Mbak Ija?" "Iya. Kami bisa saja bantu kamu buat semakin dekat daripada kamu menunggu si Joni yang katanya sebentar lagi mau melamar Tiara." Bakti sambar petir. Bahkan Joni belum memutuskan hubungannya dengan Ratih, kemudian seenaknya melamar perempuan lain. Ia tak mau kejadian dulu terulang lagi. Ia juga belum cerai dengan Arman, namun ia ditinggalkan seperti kain yang lapuk. Ini saatnya balas dendam. Kau bisa datang dengan Bima ke acaranya dengan wajah barumu, bagaimana? "Iya Mbak, dia harus lebih sakit daripada aku." "Bagus Ratna, saya suka dengan semangatmu. Kau benar-benar akan sukses dengan bantuan Mbah Agung. Aku yakin kau akan sangat bahagia ke depannya." "Jadi kau mau melamar Tiara?" "Iya Bu, setelah istriku meninggal, aku mau melamarnya. Dia berbeda dengan Ratih Bu. Ibu tahu sendiri, Tiara memang cantik. Sepertinya dia anak orang kaya, berbeda dengan perempuan tukang matun itu. Ibu sudah bilang tak akan restu jika kau menikahi Ratih." Tiara berjalan bolak-balik di beranda rumahnya. Ia menggigit kukunya panik. Jam sudah menunjukkan pukul 2 sore, tapi sosok yang ia tunggu belum datang. Beberapa orang yang ia bayar sudah merapikan rumah dan menata makanan catering. Maniknya membulat ketika mobil silver berwarna putih terparkir di halaman rumah. Sosok itu datang juga. Wanita berkebaya putih dengan rambut yang dijedai tinggi. Dia sudah berusia lanjut, namun wajahnya tetap cantik. Ia tersenyum menyapa Tiara. "Bagaimana? Kamu suka penampilan saya?" Tiara mengangguk. "Kamu sudah tahu kan siapa yang akan kamu perankan?" "Tentu, aku akan pura-pura jadi ibumu, seorang guru, istri dokter kan?" Ruang tamu sudah dipenuhi beberapa tamu, termasuk rombongan laki-laki. Setelah acara seserahan dan tukar cincin, semuanya masih asik berbincang. Dan saat itulah datang Ija bersama dengan gadis cantik yang belum pernah mereka lihat. Kulit putihnya sangat indah, dipadukan dengan baju merah brokat. Semua mata tak bisa berpaling darinya, bahkan Joni sekalipun memujinya di dalam hati. "Mbak, itu siapa?" "Loh, masa kalian gak kenal sih? Ini Ratih." "Mustahil kalau Mbak Ratih secantik itu." "Iya, dia memang berubah karena pakai skincare yang saya belikan di kota kemarin. Efeknya memang gak main-main," tambah Ija.
Orang-orang desa kolot hanya mengangguk-ngangguk. Yang mereka tahu, skincare di kota harganya nggak main-main. Pantas saja jika dia berubah secepat itu. Selamat ya Mas Joni, semoga kalian dilancarkan, ucap Rati dengan suara gemulai. Joni langsung terpanah dengan wajah Ayu Rati. Bahkan Tiara saja ternganga melihatnya. Perempuan itu lantas merangkul tangan calon suaminya, seolah ia takut jika Rati akan merebutnya. Ekspresi ketakutan itu membuat Rati tersenyum senang. Setelah beberapa kali melakukan ritual dengan Ija, hari ini Rati melakukannya sendiri. Wanita muda itu menyeret karung putih dengan bercak kemerahan yang merembas dari dalam. Dengan mengenakan baju bertudung hitam, ia tak merasakan dinginnya malam di hutan bambu. Bahkan sekarang ia tak takut lagi dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan suara burung hantu yang menakutkan. Sekarang hutan bambu sudah seperti rumahnya sendiri. Rati membuka karungnya. Sosok gadis remaja berjilbab ungu itu lemas, namun masih bernafas, merintih memohon. Tanpa belas kasihan, Rati menebas lehernya. Perempuan itu sempat kelojotan, kesakitan, meskipun tak lama, hingga akhirnya tewas dengan darah mengucur di lehernya. Ia memasukkan setengah badan gadis itu ke dalam bak, lantas membuka pakaiannya dan berendam. Tangannya mengoleskan darah ke seluruh bagian tubuh termasuk wajahnya. Terima kasih Mbak Agung, aku persembahkan jiwa orang ini untukmu. Setelah fajar menyingsing, wanita cantik itu hendak melemparkan jasad gadis itu ke dalam jurang seperti yang biasanya dilakukan Ija. Namun ia urung, benaknya terfikirkan keuntungan lagi untuk membuat sesuatu yang akan menambah kekayaannya. Sepertinya ini bisikan dari Mbah Agung. Aroma wangi menyebar dari dalam dapur kecil Rati. Perempuan itu menyicip kuahnya yang memang lezat. Masakannya tidak pernah seenak ini, pastilah karena Mbah Agung yang memberinya ilham. Jika kau jadikan daging manusia sebagai bahan masakan, rasanya akan sangat enak Rati. Kurang lebih seperti itu. Perempuan itu memasukkan daging dan kuahnya ke wadah kecil, kemudian mematikan tungku, dan keluar sebentar. Ia melenggang pergi menuju pos ronda, di mana biasanya Joni berkumpul dengan temannya. Sesuai dugaan, sosok yang ia incar memang tengah duduk di sana bersama temannya, Danang. Joni spontan berdiri, menyadari sosok cantik itu datang. Mas, ini aku masak sedikit tadi. Cobain, kalau masakan kayak gini menurut kalian layak dijual nggak? Tanpa banyak celoteh, Joni menyantap masakan itu dengan Danang. Rasanya memang enak. Kuahnya gurih dan kental, serta dagingnya empuk. Aromanya pun sangat enak. Rasanya enak banget Rati. Kalau kamu jual pasti laris. Joni, kemana saja kamu? Tanya Pak Toha. Ada apa Pak De? Kemarin kamu yang jaga malam kan, di depan Gapura kan? Di desa sebelah ada anak hilang. Katanya ada ojek yang lihat gadis itu jalan ke desa kita dengan perempuan. Jantung Rati berdegup kencang. Ia memang mencari anak gadis dari desa lain untuk dijadikan tumbal. Jika menggunakan anak dari desa ini, pasti akan mencurigakan. Namun perginya anak itu masih terdengar sampai desanya. Anak hilang Pak? Tanya Rati berlagak polos. Saya kemarin lihat Pak, beberapa anak muda sering pergi ke desa bambu. Iya Pak, anak-anak muda yang kurang perhatian itu sering pacaran di pinggir hutan. Takutnya anak desa seberang ke sini buat ketemu sama pacarnya. Jangan-jangan malah diterkam. Hus, bentak Joni memotong ucapan Danang. Jangan sembarangan kamu Danang, mending bantuin cari anak yang hilang itu. Ya udah ya Rati, Mas mau bantuin warga. Kayaknya bahaya kalau kamu di luar, cepetan masuk rumah ya. Setelah membeli beberapa sayuran, Rati dikejutkan dengan kehadiran Bima.
tengah bersama seorang wanita cantik dengan rambut lurus dan kulit yang putih. Dia tidak lebih cantik dari Ratih, namun ketika Bima tertawa bersamanya, hatinya memanas, tak terima. Atau Bima lelaki yang suka bermain perempuan? Ratih. Bima mengangkat tangannya, menyapa perempuan berbibi ranum itu. Perlahan Ratih mendekati mereka yang tengah berdiri di pinggiran pasar. Wanita cantik itu memperhatikannya dari atas hingga bawah, kemudian tersenyum miring. Siapa ini, Bim? Dia ini Ratih yang aku sering ceritain itu loh. Ratih, ini Citra, dia rekan kerjaku. Kalian yang akrab ya? Ratih hanya mengangguk, hatinya masih iri melihat keakraban keduanya. Ia ingin pergi, namun tangan Bima meraih tangannya, menggenggamnya penuh kehangatan. Setelah cukup berbicara dengan Citra, Bima mengajak Ratih berkeliling. Hari ini acara pernikahan Joni. Joni duduk menunduk di kursi pelaminan, tapi Tiara terlihat bahagia dan antusias. Mbak Ratih datang juga, ucap Kia. Gadis berumur 19 tahun itu adalah keponakan dari Joni. Gadis tomboy dengan gaya rambut bob itu mengenakan kebaya putih dengan rok sepan selutut. Wajahnya juga dipoles beberapa make up. Kapan kamu datang? Tanya Ratih basa-basi. 2 hari yang lalu, Mbak, demi acara Om Joni. Pipi Ratih membentuk huruf O ketika mendengar jawabannya. Saya agak kecewa, Mbak, karena saya kira Om Joni bakal nikah sama Mbak Ratih. Mana mungkin Joni memilih saya. Dia sudah kesemsem sama Tiara. Aku sampai khawatir apa dia dipelet. Dia juga cantik kalau dibandingkan sama Mbak Ratih. Cerocos Kia. Joni menelisik sekeliling. Ia langsung berdiri ketika melihat Ratih duduk bersama keponakannya. Hatinya yang tadinya gundah terasa terobati melihat senyumannya. Ia tergopoh-gopoh turun dari atas pelaminan, menyambut sosok yang ia cintai. Tiara sempat menariknya, namun nihil. Joni seolah tak bisa dihentikan. Ratih, akhirnya kamu datang juga. Mas Joni, saya kesini cuma mau ngasih ucapan selamat, jangan macem-macem ya. Joni menarik tangan Ratih, berlutut di hadapannya, dengan manik berair. Tolong, balikan lagi sama aku. Joni, Ija menampik tangan Joni. Ratih langsung bersembunyi di punggung Ija. Kau sendiri kenapa? Baru sekarang sadar. Sebelumnya kau tidak menghargai Ratih. Apa karena sekarang dia cantik? Joni terdiam. Para tamu undangan saling berbisik. Hanya beberapa keluarga Joni saja yang melihat Ratih dengan tatapan benci, termasuk Tiara. Ratih tersenyum miring saat maniknya beradu dengan Tiara. Pagi itu, Ratih yang sudah mulai berjualan gulai. Seorang lelaki tua datang mendekati warung dengan wajah kusut. Begitu juga beberapa pelanggan lainnya. Ada apa, Mbah? Kok wajahnya ditekuk begitu? Mayat Dina sudah ditemukan. Ratna menutup mulutnya yang terbuka dengan telapak tangannya. Jadi Dina sudah meninggal, Mbah. Mbah Parno mengangguk. Lelaki dengan kepala hampir pelontos itu menceritakan semuanya sambil bergidik ngeri. Tapi bagian tubuhnya yang sudah ditemukan hanya tangannya. Miris sekali. Sudah saya duga, Mbah, itu ulah dari binatang liar di Gunung Bambu. Timpa lelaki berbadan gemuk yang juga sedang makan. Kasihan sekali, dia masih muda, pasti orang tuanya sedih. Ucap Ratih lantas mengaduk panci makanan. Ia tersenyum. Betapa bodohnya mereka, padahal mayat Dina sudah mereka makan. Sore harinya, suara pintu diketuk. Ratih beranjak menuju ruang utama, di mana pintu kayunya masih tertutup rapat. Ia membuka perlahan pintunya. Rupanya itu adalah Lia dan ibunya, Umirna. Mbak, ayo yasinan. Yasinan. Dulu memang Ratih tak pernah telat untuk menunaikan ibadah di masjid. Tapi rasanya berbeda. Ia mulai enggan melakukan ibadah, bahkan hanya untuk berwudu.
Al-Quran di rumahnya juga sudah ia letakkan di atas lemari usang dan berdebu. Maaf mbak, nggak bisa ikut. Sudah 2 bulan kamu nggak datang, banyak yang nanyain. Timbal Bu Mirna dengan wajah yang cemas. Ingat Rati, apa yang kamu punya sekarang itu pemberian dari Allah. Ibu nggak usah ceramah, saya capek dengernya. Memangnya Allah bisa bantu saya? Astagfirullahaladzim Rati. Sudah Bu, mungkin Mbak Rati capek tadi jualan. Potong Lia menarik lengan sang ibu untuk meninggalkan rumah Rati. Dasar perempuan tua, suka ikut campur. Rati menggeret karung goni yang berisi tubuh Lala. Ya, Lala adalah gadis Malang yang akan ditumbalkan Rati. Ia juga memakai baju bertudung agar tidak ada siapapun yang mengenalnya. Meski kebanyakan semua orang sudah tertidur. Fajar menyingsing, suara ayam jantan bersautan. Perempuan cantik itu baru keluar dari hutan. Ia sudah mengenakan pakaian biasa dan plastik hitam besar ia peluk. Netranya memperhatikan sekeliling, lantas berjalan seperti biasanya. Dari mana kamu? Rati menghentikan langkah, menoleh pada suara seseorang yang ada di belakangnya. Ia sudah menduga itu adalah Tiara. Mau apa kamu? Coba aku lihat apa yang kamu bawa. Timpal Tiara curiga. Bukan urusan kamu. Tiara menoleh perbatasan hutan yang diberi pembatas garis polisi. Tepat tangan Dina ditemukan kemarin. Seluruh warga bahkan tidak berani mendekati hutan karena bahaya bisa saja mengintai. Rati melenggang pergi, tak mau ambil pusing dengan ocehan Tiara. Ia lantas masuk ke dalam dapurnya, membuka plastik hitam berisi daging Lala yang sudah ia pilih bagian yang bagus, tanpa lemak. Sekarang Rati tak perlu repot lagi menunggui tempat makannya. Diana dan Risa adalah gadis desa yang tak punya pekerjaan. Katanya ia tidak mau menikah dini dan tidak mau kerja kepanasan di sawah. Mendengar Rati mencari pekerjaan, mereka unjuk diri. Bisa saja Rati menjadikan mereka tumbal, namun ia tidak siap dengan segala konsekuensinya. Para warga akan memanggil polisi, bisa saja ia ketahuan dan warga akan waspada. Oleh karena itu Ija menyarankan untuk menculik orang yang jauh dari desa mereka. Rati memasuki halaman rumahnya. Rumah makan sudah tutup karena senja telah tiba. Ia tersenyum ketika menyadari Ija menunggunya di beranda rumah. Tumben mbak kesini? Bukan, purnama masih 2 minggu lagi. Ini bukan mengenai bulan purnama. Ada sesuatu yang penting yang harus kita bicarakan di dalam. Ya udah, ayo masuk. Ini mengenai masakan gulaimu. Apa benar kamu memakai daging binatang buas di hutan? Kenapa orang-orang seperti kecanduan? Kau tidak memasukkan sesuatu kan? Tanya Ija duduk di sofanya. Mbak, kita ini sama-sama orang jahat. Gak usah sok suci. Maksud kamu apa? Rati mendekatkan wajahnya di telinga sosok berambut panjang itu. Daging manusia. Lagi pula, aku mendapat bisikan dari mbah aku. Satu tamparan mendarat di pipi Rati. Rati memegang pipinya yang memerah. Ija menatapnya nanar. Bisa-bisanya kau melakukan itu. Karina, makan masakanmu. Karina adalah anak Ija. Jika besok kau masih menggunakan daging manusia, akan kupastikan ritualmu gagal. Aku sudah membaca sifatmu dari awal. Oleh karena itu, tidak semua hal mengenai ritual itu kuberitahu padamu. Pagi harinya Ratih mengeluarkan panci masakannya. Kali ini ia tidak menggunakan daging manusia. Daging domba biasalah yang ia gunakan. Seperti biasa, para pelanggan datang lebih awal. Diana dan Risa segera mengantarkan pesanan ke meja masing-masing. Kok nggak enak? Teriak wanita parubaya bernama Pusari. Hampir setiap hari ia ke kedai Rati sebelum berangkat kerja. Kok rasanya nggak kayak biasanya? Iya, yang ini nggak enak. Aku nggak mau bayar. Timpal cowok berbaju putih abu-abu yang langsung pergi dengan motornya.
Beberapa orang juga mengatakan hal sama. Satu persatu pergi karena masakannya tidak enak. Kok pelanggannya pada pergi? Rati tersenyum. Ya sudah, kalian bereskan saja ya. Hari ini kita libur dulu. Perempuan cantik itu menaiki mobil hitamnya, lantas melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Ia tak sabar lagi. Ija memang telah menolongnya, namun sama saja. Mereka adalah monster, pesuruhan Mbah Agung. Apa salahnya jika ia menggunakan daging manusia? Atau lebih banyak orang juga yang sudah menjadi korban Ija. Rati menghentikan mobilnya di depan rumah Ija. Maniknya tertuju pada sosok yang tengah bermain ayunan dengan Karina. Ternyata Tiara. Perempuan itulah yang penghasut Ija untuk menyelidiki usahanya. Ya, Tiara sekarang bekerja sebagai pengasuh Karina. Dia kan memang sudah mencurigaiku. Dasar jalang, kapan dia tersingkir dari desa ini? Dengan berbekal motor Scoopy, lelaki janggung itu menepati janji untuk bertemu di ujung desa yang berdekatan dengan sungai desa sebelah. Gadis manis itu bersandar di mobilnya dengan pakaian yang menawan dan wajah yang cantik seperti biasanya. Ingin rasanya memeluknya, tapi Rati malah menepis tangan Joni dengan tatapan galak. Jangan sentuh aku, Mas. Kamu ini kenapa sih, Rati? Gak pernah mau manja lagi sama aku. Aku sebal sama istri kamu, si Tiara itu. Kemudian Rati menyandarkan kepala ke bahu Joni. Sensasi yang sangat nyaman, juga perasaan rindu yang menggebu. Joni mengusap lembut surai sang perempuan, kemudian mengecup keningnya. Jangan pernah cium aku, Mas. Kalau kamu gak bisa bunuh Tiara buat aku. Apa? Mata Joni terbelalak, bibirnya gemetar. Ia memang sangat gila dengan Rati, namun permintaannya ini di luar nalar. Membunuh itu banyak resikonya, Rati. Bisa-bisa Mas ditangkap polisi. Aku janji setelah membunuh Tiara, kita menikah. Itu saja yang kuminta, Mas. Perempuan itu tersenyum manis, membuat Joni kehilangan akal. Tekadnya terkumpul jika membunuh adalah salah satu cara untuk mendapatkan Rati yang cantik, maka akan ia lakukan. Malam itu pun ia mengeluarkan belati. Biasanya ia gunakan saat berburu babi hutan di alas desa sebelah. Namun meski begitu, belati itu tidak lekang usia, masih terlihat baru. Ia membungkus belati itu di karung. Ia bertemu dengan Pak Yanto dan temannya Danu yang tengah berbincang di pos ronda. Kopi, Nak, ucap Pak Yanto mengangkat segelas kopi hitam yang selalu setia menemani para peronda. Joni tak peduli, ia sudah gelap mata. Sampailah ia di sebuah rumah kayu berwarna hijau dengan lampu temaram. Sepertinya perempuan itu sudah tertidur. Cekatan ia mengetuk pintu itu. Mendengar suara suaminya, Tiara bangkit dari ranjang. Ia tak menyangka lelaki itu akan menjemputnya. Mungkin Joni sudah sadar tentang kesalahannya. Iya, Mas, sabar. Mas, akhirnya kamu kesini juga. Joni hanya tersenyum, tidak menjawab Tiara. Tanpa basa-basi, ia membuka karung yang menutup belatinya, mendorong Tiara hingga terpojok ke tembok, menikamnya berkali-kali, hingga perempuan itu jatuh terduduk. Air mata mengalir, tak menyangka jika Joni ingin mengakhiri hidupnya. Kenapa kamu jadi penghalang antara aku dan Rati? Enyahlah dari dunia ini. Joni meraih leher Tiara. Namun seseorang berteriak memanggil bala bantuan. Perempuan itu adalah Bu Mirna, tetangga Rati. Tak lama kemudian Pak Yanto, Danu dan juga beberapa penduduk desa menangkap Joni. Lelaki itu diarak ke balai desa. Tubuhnya ditali di sebuah tiang besar. Mas, Joni menoleh ke sekitar. Ia melihat Rati berada di antara kerumunan. Ia tersenyum. Dia yang menyuruhku membunuh Tiara, teriaknya dengan arah mata tertuju pada Rati. Gak usah alasan kamu, Mbak Rati itu udah punya tunangan, orang kaya.
Ngapain juga? Mau sama kamu? Teriak beberapa orang. Rati tersenyum ketika mobil polisi terparkir di halaman balai desa. Ia segera melenggang pergi, meninggalkan lokasi. Katanya Tiara sudah dilarikan ke rumah sakit dengan keadaan lemah. Ia berharap perempuan itu mati saja. Suara warga menyeruak mengetuk rumah kayu milik Bima. Rumahnya benar-benar jebol. Anak kecil itu dipeluk erat ibunya. "Mak, jangan tinggalin Bima, Mak," ucapnya dengan mata memerah. Ia tak tahu, mungkin ibunya seperti yang dikatakan orang-orang. Dewi memang sudah memiliki wajah yang cantik sejak muda. Ia awet muda. Katanya penekun ilmu hitam tak akan mampu sholat ataupun membaca Al-Quran seperti yang dilakukan Dewi. "Keluar kamu, Dewi," ucap seorang pria menarik lengan Dewi kasar. Bima terlempar. Ia segera bangkit mencoba menolong sang ibu. Namun tenaganya tak mampu mengalahkan tenaga lelaki dewasa yang menyeret ibunya, Dewi. Dengan tangisan yang semakin membesar, ia melihat ibunya didorong ke sebuah api unggun besar. 5 perempuan yang diikat di sana. Mereka adalah penekun ilmu sesat, tapi tidak dengan Dewi. "Emak!" Tangisannya berbaur dengan raungan Dewi yang kesakitan. Bima benar-benar membenci orang-orang desa. Beberapa kali tetangganya mengunjunginya, memberikan makan, tapi Bima hanya menatap mereka, benci. Terkadang meludahi makhluk seperti mereka. "Kamu benar-benar tukang cari masalah, seperti ibumu ya. Sama-sama nggak tahu diuntung," bentak tetangganya. "Hentikan," ucap sosok kakek tua dengan janggut memutih. Ia menyembunyikan Bima di punggungnya. Kek Joko cuma orang yang baru pindah ke sini. Jangan sok tahu. Orang-orang seperti mereka memang harus dihancurkan. Kek Joko menarik tangan Bima menjauh dari mereka. "Bima, saya adalah kakek Joko. Saya pindah kemari kemarin. Kamu tinggal sama kakek saja ya. Kakek ini orang baik." Bima membuka matanya. Ingatan itu muncul kembali di dalam mimpinya. Pantas saja, sudah lama ia tak mengunjungi makam kakek Joko karena sibuk bekerja. Rati sibuk memasak di dapur. Lelaki itu segera bangun lantas mengenakan jaket kulitnya. Ya, Rati dan Bima telah resmi menikah. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Rati memegang lengan Bima. Tapi tidak menjawab, ia menepis lengan Rati, kemudian keluar terburu-buru. Bima berjongkok menaburkan bunga di makam seseorang yang sudah ia anggap seperti orang tuanya sendiri. Kenangan itu kembali terulang ketika memancing bersama, mengaji bersama. "Terima kasih Kek untuk semuanya, untuk semua usahanya. Jika tidak ada kakek, aku tidak bisa seperti sekarang. Andai kakek masih hidup, aku pasti akan membahagiakan kakek." Tak terasa air mata berlinang membasahi pipinya. Bima, awalnya ia memang jatuh cinta dengan Rati. Lambat laun ia menyadari wajah Rati yang semakin cantik dan semakin beda dengan asalnya. Apakah ia benar melakukan ritual sesat itu? Seperti apa yang ada di naluri Bima? Berkali-kali meyakinkan diri jika Rati tidak seperti itu. Bima beranjak ke dapur mengambil air hangat. Ia mendapati gudang di belakang rumah dengan rumput gajah setinggi lutut mengitarinya. Memangnya Rati nggak takut ular? Bima keluar sebentar untuk membantu pekerjaan kekasihnya di luar rumah. Namun langkahnya terhenti ketika mendapati orang-orang makan dengan cara tak wajar, sangat rakus, seolah belum makan berhari-hari. "Di mana Rati?" tanya Bima menyapa Risa yang tengah menjaga dandang. Gadis itu kaget, ia menyapu ke sekeliling, namun Rati benar-benar tidak ada di sekitar mereka. "Nggak tahu Pak Bima." "Ya sudah, kasih saya 1 porsi," ucap Bima. Setelah mendapatkan seporsi, lelaki itu masuk ke dalam rumah, mencicipi makanan buatan pacarnya. "Bima," pakai Rati,
spontan mengambil piring di tangan Bima yang hanya menyisakan setengah. Bima melotot. "Kamu kenapa sih? Aku sudah bilang jangan makan ini. Kenapa kamu masih makan?" "Kamu ini aneh. Atau jangan-jangan kamu menggunakan daging binatang buas sehingga aku tidak boleh makan?" "Bima, kecilkan suaramu." Setelah cekcok dengan Rati selesai, akhirnya Bima kalah. Ia tetap mengalah dan membiarkan perempuan itu mengambil mangkok gulainya. "Dia itu alergi daging domba. Lain kali jangan kasih Bima lagi, paham?" ucap Rati dengan nada meninggi kepada Risa dan Diana. Setelah jam kerja selesai, Risa dan Diana pulang ke rumah mereka, tidak menyadari jika Bima mengikuti mereka. "Tunggu!" teriak Bima. Keduanya berhenti. "Ada apa ya, Pak?" Bima menyodorkan 7 lembar uang 100 ribuan. Keduanya melongo, bingung. "Aku tahu kalian butuh uang kan? Bagaimana kalau kita kerjasama?" "Bekerja sama untuk apa, Pak?" Bima menarik nafas. "Sebenarnya aku curiga dengan Rati. Dia sangat aneh. Apa kalian bisa menyelidiki apa yang dimasukkan ke dalam makanannya?" "Tentu saja kami nggak tahu, Pak. Kami datang hanya untuk bersih-bersih. Sementara makanan Bu Rati sendiri yang buat, Pak." "Apa kalian tidak ada informasi?" Keduanya menggeleng. "Kurasa Bapak satu pemikiran dengan saya," tambah Risa. "Saya kira Bu Rati memasukkan binatang buas ke dalam makanan karena sepulang dari sholat subuh saya pernah lihat Bu Rati keluar dari hutan dengan karung. Bu Rati tidak menyadari ada saya karena saya bersembunyi. Mungkin saja itu daging binatang buas. Jika kalian punya informasi, kalian bisa langsung bilang ke saya. Kalian akan dapat uang," ucap Bima menyerahkan nomor teleponnya. Rati memasuki sebuah kamar. Ranjang berukuran oversize dengan kelambu besar. Sesosok perempuan tak dikenal terbaring dengan tubuh tertutup selimut. Wajahnya kempong, menampakkan bentuk kerongkongannya. Matanya menonjol dan tubuh Ija sekarang hanya sisa kulit dan tulang. Rati. Rati duduk di kursi di sebelah ranjang. "Mbak, kenapa ini bisa terjadi?" "Aku berhenti melakukan ritual. Aku ingin bertaubat." Mata Rati terbelalak. Pantas saja tubuhnya mengering. "Kamu gila, Mbak." "Aku kasihan dengan Karina. Jika seperti ini terus, aku juga tidak mau lagi bersekutu dengan setan. Karina, anakku, pandai membaca Al-Quran." Rati menghela nafas, memutar bola mata malas. Menyesal menjenguk Ija. Memangnya jika berhenti memuja Mbah Agung, ia bisa kembali hidup normal? Tidak. Mereka yang berhenti akan tersiksa dan menjadi sampah sampai mati. Memuja Mbah Agung adalah keputusan terbaik. Selain awet muda, tubuh pun menjadi kebal dan mudah mendapatkan uang. "Cepat bertobatlah. Kau tidak boleh." "Kamu yang membuatku jadi seperti ini, Mbak. Kenapa sekarang malah nyuruh berhenti?" Butiran bening itu menetes dari manik Ija. Ia benar-benar menyesal sekarang. Dulu ia memang sangat suka dengan semua kenikmatan itu. Tapi lama-kelamaan semuanya menjadi hambar dan tidak terasa. Uang yang ia cari dengan cara tidak halal menghilang dengan cepat, juga kecantikannya. "Maaf, Rati. Aku suka dengan diriku yang sekarang, Mbak. Jika Mbak Ija berhenti sendiri, silakan. Nikmati hidup Mbak yang kayak sampah itu." Gerimis air hujan membuat Bima harus menempikan mobilnya. Kali ini atensinya tertuju pada rumah mewah minimalis berwarna putih. Dugaannya benar, mobil hitam Rati keluar. Lelaki berwajah rupawan itu melirik arlojinya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. "Apa kau yakin? Mungkin saja Rati benar-benar belanja," tutur Citra menatap wajah sahabatnya yang kelihatan was-was. "Kau belum pernah seperti ini sebelumnya, Bim.
Terima kasih Citra, kamu maupun kakek adalah keluargaku satu-satunya. Keduanya kehilangan jejak mobil Ratih. Perempuan cantik itu seolah tahu seluk-beluk kota. Citra, gadis berambut gelombang itu memicing ketika mobilnya menepi. Hal mengerikan yang ia lihat, Ratih bukannya mengeluarkan gadis, tapi sesuatu yang bergerak ada di dalam karung goni berwarna coklat. Perempuan itu juga menutupi tubuhnya dengan tudung hitam, lantas berjalan menuju hutan. Bim, ayo ikuti Ratih. Di kejauhan, goa batu berdiri gagah menghadap mereka. Di depannya rerumputan gajah menjulang tinggi. Citra bersembunyi, kameranya masih setia mengambil gambar sekitar. Suara teriakan seorang perempuan memekakan telinga. Sepertinya ia kesakitan. Citra yang bersembunyi di belakang dahan pohon tak bisa memastikan apa yang terjadi. Please, kamu harus bangun. Gadis cantik itu mengambil ponsel di sakunya, memencet nomor ponsel Bima. Naasnya, di hutan tak ada jaringan sinyal. Ia berdecak kesal, mematikan kameranya, memutuskan untuk kembali ke desa. Tak lama kemudian, suara seretan membuatnya harus kembali ke belakang pohon. Takut jika Ratih menangkap basah dirinya. Ratih keluar dengan menyeret tubuh tak berdaya, dengan kepala hampir copot, namun masih bersatu dengan lehernya. Mulut Citra ternganga lebar. Gadis itu terjatuh lemas. Air matanya menetes, ketakutan menguasai tubuhnya. Aku harus segera pergi. Susah payah wanita itu mencoba berdiri. Tanpa ia sadari, Ratih sudah di hadapannya, tersenyum dengan wajah mengerikan, dan tubuh berlumuran darah. Citra kembali terjatuh, lemas. Ketika asik menyendok makanan, Bima kembali teringat Citra. Ia segera menuju mobilnya yang ia parkir di pinggir jalan. Tentu saja Ratih hanya menatap keheranan dari dalam rumah makan. Mas, kamu kenapa sih? Citra, dia pasti diculik. Tasnya saja masih ada di mobilku. Citra diculik? Aku kemarin juga nggak lihat Citra dimanapun. Kamu yakin dia nggak pulang? Dari pagi sampai siang, Bima terus mencari Citra. Bim, istirahat dulu yuk. Ajak Ratih. Bima menggeleng, masih dengan nafas tersenggal. Entah apa yang terjadi dengan temannya. Ia mencurigai Ratih, tapi jika itu perbuatan Ratih, untuk apa perempuan itu setia menemaninya mencari Citra? Kita harus cari Citra sampai ketemu. Tapi ini udah siang, kamu juga belum makan. Jelas Ratih, alisnya menukik, serta bibir yang mengerucut. Sepenting itu ya Citra buat kamu? Bima terdiam ketika Ratih pergi begitu saja. Ia hanya memikirkan keadaan Citra sekarang. Ketika hendak beranjak, sesuatu mengganjal di kakinya. Lelaki itu cekatan mengangkat sepatunya. Sebuah cepit berwarna silver dengan hiasan bunga dengan permata putih. Ia ingat betul jika itu sama seperti yang digunakan Citra saat itu. Dua orang polisi tergopoh-gopoh membopong temannya. Darah berceceran membasahi kaos seragamnya. Beberapa warga ikut heboh memanggil seorang bidan desa bernama Desi untuk segera mengobati lelaki bernama Bram itu. Babi hutan itu melukainya, teriak salah seorang polisi muda bernama Kevin. Maaf, kami tidak menemukan temanmu di hutan sana. Tidak ada apa-apa selain sebuah batu besar yang menutup jalan. Jika temanmu ke sana, mungkin sudah dimakan binatang buas. Air mata berlinang setelah berwudu. Tiara benar-benar telah lupa selama ini dengan Sang Pencipta, melakukan kejahatan dan banyak hal yang dilarang. Dan alangkah baiknya Tuhan masih mengizinkan dirinya hidup untuk menebus segala kesalahannya. Hatinya menjadi sejuk setelah melakukan ibadah sholat asyar. Perempuan berwajah cantik itu melanjutkan perjalanan ke rumahnya, di mana tragedi itu terjadi. Joni menikamnya dengan brutal.
Mengingat itu hanya perih yang ia rasakan. Tapi ia sudah mengikhlaskan dan memaafkan suaminya. Perempuan itu tiba-tiba terlempar sedikit jauh, jatuh terduduk. "Tiara," ucap sosok itu membantunya berdiri. "Mas Bima, lama nggak ketemu, gimana kabarnya?" Bima menghela nafas, mengacak rambutnya frustasi. "Citra tiba-tiba hilang, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia." Tiara terkejut dengan apa yang Bima ceritakan, termasuk kecurigaannya tentang Ratih sebelum hilangnya Citra. Suara gemericik gerimis membuat Bima terus terjaga. Netranya terus memandangi fotonya dengan Ratih beberapa waktu lalu. Ketika kecurigaannya belum muncul, ketika semuanya baik-baik saja. Lelaki canggung itu teringat dengan cerita Tiara sore lalu. Ia lantas segera berdiri, mengendap-endap, memastikan di mana Ratih sekarang. Ia lega, menyadari Ratih telah lelap tidur di kamarnya. Dengan berbekal senter tangan, lelaki itu keluar rumah. Suara jangkrik dan suara gesekan daun karena angin membuatnya sedikit merinding. Tapi Bima tetap penasaran apa yang ada di sana. Semakin dekat, aromanya semakin busuk, membuatnya hampir saja muntah. Pintu kayu itu begitu keras. Susah payah Bima mencoba membukanya. Jika merusak lubang kuncinya, Ratih akan curiga. Ia memutar otak, kemudian mengintip lewat celah jendela, tepat di pinggir gudang. Kali ini Bima mengeluarkan semua isi perutnya, lantaran aroma sumur yang begitu busuk, entah apa yang ada di dalam sana. Ia kembali fokus dengan jendela kayu, mencongkelnya. Ia berhasil menyingkirkan jendela kayu dan bebas menerobos ke dalam. Sebuah freezer tua dengan beberapa karat di sisinya. Bima membukanya, beberapa potong daging. Sebuah potongan tangan membuatnya tak bisa lagi menahan mualnya. Ketika hendak memanjat jendela, suara pintu dibuka dari luar. Bima segera bersembunyi ke dalam freezer. "Gak mungkin kan Bima kesini?" tutur perempuan itu. Jantung Bima berdegup kencang. Suara jejak kaki Ratih mendekat, bisa saja ini akhir dari kehidupannya. "Mbak!" teriak seseorang membuat Ratih urung untuk membuka pintu freezer. Takut jika sosok itu melihatnya. "Ngapain kamu kesini? Mau liatin ke saya kalau kamu belum mati?" ucap Ratih seraya membanting pintu gudang keras. Tiara hanya tersenyum, kemudian memberi sebuah kantong plastik hitam. Ratih menerima bungkusan itu, membukanya cepat. Sebuah kerudung berwarna putih. Ia menjatuhkan benda suci itu, kemudian menendang perempuan itu penuh amarah. "Kamu gila ya?" Sepeninggal Ratih, perempuan itu langsung menyambut Bima yang baru saja keluar dari jendela gudang. "Makasih ya. Kalau nggak ada kamu, pasti Ratih sudah nemuin aku." "Nggak apa-apa Mas Bima, tadi saya memang tahu pas Mas Bima masuk gudang." Mbak Ica meninggal Pak," teriak seorang laki-laki muda pada Mbah Yanto, tetua desa yang sangat berpengaruh karena mengetahui seluk-beluk desa itu. Bima melayat ke rumah Anang, teman kerjanya itu. Lelaki itu sama sekali tidak sedih karena Karina yang terus menangis mencari ibunya. Ibu-ibu yang memandikan jenazahnya pun histeris melihat tubuh perempuan cantik itu mengurus dan rentah. Aromanya juga sangat busuk. Hanya Ibu Jenny saja yang tidak terkejut. Ia sudah terbiasa dengan perubahan majikannya. Katanya Mama Jenny, dia itu pemuja jin yang ada di gunung. Makanya sekarang kena karma, sampai anaknya aja nggak kenal, nggak mau ketemu sama dia, ucap seorang perempuan muda berbisik pada perempuan lainnya. "Jin di gunung? Maksudnya gimana Mbak?" tanya Bima pura-pura polos. "Benar Mas Bima, dia itu ngaku sama Mama Jenny kalau dia itu nekunin ilmu. Tapi sebelum dia mati, dia minta sama Mama Jenny untuk membimbingnya sholat." "Ih, ngeri banget ya Mas. Pantesan dia cantik dan kaya. Hati-hati, Mbak Ratih kan deket sama keluarganya, nanti diacak aneh-aneh," tutur ibu-ibu lainnya.
Bagi disambar petir, Bima hanya terdiam mendengar ucapan mereka. Rati juga menggunakan ilmu itu. Apa mereka bersekutu sebelumnya? Rati bahkan tidak datang di acara Ija. Perempuan itu tersenyum menyadari kedatangan Bima, lantas kembali mengalihkan pandangannya ke ponsel. Bima mendengus kesal, kemudian duduk di sofa yang berseberangan dengan Rati. Rati, aku mau berhenti di sini saja. Kita putus. Kita bercerai. Manik perempuan itu terbelalak, bak disambar petir. Maksud Mas apa? Kamu gak lihat di luar sana ramai orang melayat. Kamu kan deket dengan Ija. Ya, terus kenapa Mas? Apa masalahnya sama Ija? Sekarang jelasin, kenapa Mas mau cerai sama aku? Aku merasa belum mengenal kamu sepenuhnya. Kamu banyak menyimpan sesuatu yang aku gak tahu. Kamu gak terus terang sama aku. Tak bisa dipungkiri, hati Rati sangatlah sakit. Ia mencintai Bima melebihi siapapun. Bahkan ia bisa move on dengan Joni berkat Bima. Bukan Bima namanya jika menyerah begitu saja. Setelah pulang dari pemakaman, ia menuju rumah kayu. Tempatnya dulu tinggal bersama kakek dan Citra. Rumah itu memang agak menjorok ke dalam hutan. Dulu hanya temaram lampu minyak yang menyinari setiap dirinya belajar. Sekarang ia sudah bisa nyalur listrik dan berbagai perabot ada di sana. Mas Bima, Mbak Citra belum ketemu. Tanya Bu Maya, perempuan berambut gelombang yang menjual aneka mainan anak di sebelah rumahnya. Belum Bu, saya masih berusaha mencari Citra. Sebentar, kayaknya ini punya Mbak Citra. Saya pernah lihat tapi kurang yakin. Bima menerimanya. Benar saja itu adalah kalung Citra yang dulu dibelikan kakek dari hasil buruhnya. Ibu nemu di mana? Wanita itu menunjuk sebuah jalan setapak di sebelah. Salah satu jalur utama untuk sampai ke Gunung Bambu. Sebenarnya itu saya temukan 3 hari yang lalu, Mas. Kemarin saya cari kayu bakar di pinggiran hutan dan gak sengaja nemu benda itu. Bima mengangguk, pikirannya melayang jauh. Hanya berbekal nyali, lelaki berusia matang itu berjalan ke bibir hutan. Mau kemana, Nak? Ucap sosok lelaki tua kurus dengan manik yang hampir tak terlihat matanya, hanya serupa garis. Saya mau cari Citra, Mbah. Saya tahu kamu gak mau kehilangan adik angkatmu itu. Saya akan bantu kamu. Bima, kita lapor polisi. Sudah berapa kali saya bawa polisi dan detektif kemari, Mbak, tapi Citra tetap nggak ketemu. Lelaki tua itu terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Ya, Mbak juga firasatnya begitu, tapi kita tidak bisa sembarangan masuk ke dalam hutan. Saya nggak mau Citra jadi tumbal, Mbak. Aku nggak mau Citra jadi kayak ibu. Malam ini kita akan bertanding dan mencari Citra dengan metode bantuan Pak Ustadz ya. Sekarang pulanglah. Bima ternganga melihat sebuah goa besar di hutan bambu itu. Cahaya bulan purnama seolah menyinari dengan benderang. Ketiganya mendekat hingga ke bibir goa. Ya, Bima datang bersama temannya. Perempuan aneh itu mengeluarkan golok dari karungnya, lantas menarik gadis yang terlihat lemah di pojokan goa dengan kasar. Kamu harus mati! Teriak perempuan jahanam itu mengayunkan goloknya ke leher. Berhenti! Teriak Bima menepis tangan perempuan itu hingga goloknya terjatuh. Gadis yang tak berdaya itu adalah Citra, sementara perempuan gila itu Rati. Seperti yang Bima duga, perempuan itu pasti dalang di balik hilangnya Citra. Aku kecewa denganmu, Rati. Aku sudah menduga semua ini. Biar Mas, aku gak peduli, jangan halangi aku lagi. Suara lantunan ayat Al-Quran yang dilantunkan Rino membuat Rati mengeluh kepanasan dan langsung kelojotan di lantai. Dan saat itu juga Randy menyiram air putih di dalam botol air mineral. Bima terkejut ketika wajah Rati berubah menjadi tua dengan beberapa uban.
Secepatnya ia mendekap adik angkatnya itu untuk keluar dari gua. Ia begitu bahagia ketika rombongan Mbah Yanto datang dengan Pak Ustadz. "Maaf Mbah, saya kesini duluan." "Tak apa, yang penting kalian berdua selamat." Mereka turun dari gunung dengan sukacita. Tak ada suara gagak ataupun perasaan was-was dan mistis. Dengan bantuan Pak Ustadz, Rati akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dan malam itu, mereka merasakan hangatnya api yang membakar tempat penyembahan setan itu. Gua terkutuk itu dilahap api, dan dalam sekejap, semua kenangan di dalamnya menghilang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.